Oke, yes, Allahu Akbar. Baik teman-teman, alhamdulillah hari ini kita berjumpa lagi di pelajaran PAT. Nah, apa sih yang akan kita bicarakan hari ini? Nah, Bu Yayu akan bercerita tentang kisah Nabi Yusuf. Ada yang tahu kisah Nabi Yusuf itu seperti apa? Nah, teman-teman, sebelum kita melihat tayangan cerita Nabi Yusuf, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, mari sama-sama kita saksikan kisah Nabi Yusuf. Kisah Nabi Yusuf alaihi wasallam. Nabi Yusuf alaihi salam adalah putra ketujuh Nabi Yakub alaihi wasallam. Ibu Nabi Yusuf alaihi wasallam bernama Rahil. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam berusia 12 tahun, ibunya wafat. Nabi Yusuf alaihissalam mempunyai adik yang bernama Bunyamin. Nabi Yusuf alaihissalam dikaruniai Allah Subhanahu wa taala wajah yang tampan dan tubuh yang tegap. Semua orang, baik laki-laki maupun perempuan, memuji ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Pada waktu kecil, Nabi Yusuf alaihissalam merupakan anak yang lebih disayang dan dicintai oleh ayahnya dibanding dengan saudara-saudaranya yang lain, terutama setelah ibunya wafat. Nah teman-teman, perlakuan lebih dari sang ayah terhadap Nabi Yusuf alaihissalam ternyata menimbulkan rasa iri dan dengki dari saudara-saudaranya terhadap Nabi Yusuf alaihissalam. Saudara-saudara Nabi Yusuf alaihi wasallam merasa marah kepada ayahnya. Nabi Yakub alaihissalam, saudara-saudara Nabi Yusuf alaihi wasallam akhirnya bersatu dan berencana untuk menyingkirkan Nabi Yusuf alaihi wasallam. Nah teman-teman, pada suatu malam Nabi Yusuf alaihi wasallam bermimpi. Kemudian mimpi tersebut diceritakan kepada ayahnya. Mimpi tersebut dikisahkan dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 4 yang artinya, ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan, kulihat semuanya sujud kepadaku. Nabi Yusuf alaihi wasallam berkata kepada ayahnya, wahai ayah, coba terangkan apa arti mimpi tersebut. Mendengar cerita tersebut, ayahnya merasa yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kedudukan yang tinggi kepada anaknya, Nabi Yusuf alaihi wasallam. Ayahnya kemudian menjelaskan kepada Nabi Yusuf alaihi wasallam, wahai anakku, mimpimu itu adalah mimpi yang benar. Mimpimu akan menjadi kenyataan di kemudian hari. Itulah kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Allah Subhanahu wa taala akan mengistimewakanmu dengan kedudukan yang tinggi, meluaskan pengetahuanmu, serta akan melimpahkan nikmatnya kepadamu. Ingat anakku, engkau jangan menceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Saudara-saudaramu itu iri dan dengki kepadamu. Jika tahu tentang mimpimu itu, mereka akan semakin dengki kepadamu. Hal itu sudah dikisahkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf ayat 5-6. Setelah mengetahui mimpi anaknya, ayah Nabi Yusuf alaihissalam semakin perhatian dan menjaga Nabi Yusuf alaihissalam dari kedengkian saudara-saudaranya. Allah Subhanahu wa taala memisahkan kedengkian saudara Nabi Yusuf alaihissalam dalam surat Yusuf ayat 8-9 yang artinya, ketika mereka saudara-saudara Nabi Yusuf berkata, sesungguhnya Yusuf dan saudaranya Bunyamin lebih dicintai ayah daripada kita, padahal kita adalah satu golongan yang kuat. Sungguh ayah tidak dalam kekeliruan yang nyata. Bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke suatu tempat agar perhatian ayah tertumpah kepadamu, dan setelah itu kamu menjadi orang yang baik. Nah teman-teman, menanggapi usulan saudara-saudaranya itu, Yahuza, kakak tertua, memberikan usulan yang berbeda. Usulan itu diceritakanlah dalam surat Yusuf ayat 10 yang artinya, janganlah kamu membunuh Yusuf, tetapi masukkan saja dia ke dalam sumur agar dia dipungut oleh sebagian musafir. Nah,
usulan kakak tertua itu disepakati oleh saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam. Mereka lalu meminta izin kepada ayahnya untuk mengajak Nabi Yusuf alaihissalam bermain bersama. Dengan berat hati, ayahnya mengizinkan Nabi Yusuf alaihissalam pergi bersama saudara-saudaranya. Sang ayah berpesan kepada saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam, "Jagalah Yusuf dengan baik, jagalah lengan sedikit pun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian perbuat." Nah, setelah mendapat izin dari sang ayah, mereka pun berangkat mengajak Nabi Yusuf alaihissalam bermain. Setelah sampai di tempat tujuan, mereka melepas baju Nabi Yusuf alaihissalam. Mereka kemudian memasukkan Nabi Yusuf alaihissalam ke dalam sumur. Untuk mengelabui sang ayah, mereka menyembelih seekor kambing dan melumurkan darahnya kepada baju Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, selanjutnya saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam itu kemudian pulang dan menemui ayahnya sambil menangis. Mereka mengarang cerita bohong tentang kejadian yang menimpa Nabi Yusuf alaihissalam. Mereka menyodorkan baju Nabi Yusuf alaihissalam yang telah dilumuri darah kambing. Dan mereka pun berkata kepada ayahnya, "Wahai ayah, sesungguhnya kami pergi dan melakukan suatu permainan. Karena mereka asik bermain, kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Tak disangka-sangka Yusuf diserang serigala," ujar mereka. Sang ayah memerhatikan baju Nabi Yusuf alaihissalam yang berlumuran darah ternyata masih utuh. Tidak ada bekas cabikan sedikit pun. Sang ayah pun curiga. Melihat ayahnya curiga, saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam berkata, "Ayah, sesungguhnya kami ini orang-orang benar, sekalipun ayah tidak mempercayai kami." Sang ayah kemudian berkata, "Sebenarnya hanya kalian yang memandang baik urusan yang buruk itu. Oleh karena itu, ayah akan bersabar dan memohon pertolongan Allah terhadap apa yang kalian ceritakan." Nah, teman-teman, di dalam sumur Nabi Yusuf alaihi wasallam menangis seorang diri. Nabi Yusuf alaihi wasallam memohon perlindungan dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lama kemudian, datanglah rombongan kabilah untuk mengambil air. Ketika melihat timbaan menjulur ke dasar sumur, Nabi Yusuf alaihi wasallam buru-buru bergantung pada tali timba tersebut. Rombongan kabilah itu pun terkejut melihat seorang anak yang bergantung di timbaan. Rombongan kabilah itu pun akhirnya menyelamatkan Nabi Yusuf alaihi wasallam. Nah, rombongan kabilah itu kemudian melanjutkan perjalanan menuju Mesir dengan membawa Nabi Yusuf alaihi wasallam untuk dijual. Nah, teman-teman, Nabi Yusuf alaihi wasallam akhirnya dibeli dengan harga yang murah oleh penjabat Mesir yang bernama Putifar. Seiring berjalannya waktu, Nabi Yusuf alaihi wasallam tumbuh menjadi pemuda yang sangat tampan, dan ketampanannya Nabi Yusuf alaihi wasallam menyebabkan banyak orang yang tertarik kepada Nabi Yusuf alaihi wasallam. Hal itu dianggap berbahaya oleh para pembesar Mesir. Para pembesar Mesir itu akhirnya sepakat memasukkan Nabi Yusuf alaihi wasallam ke dalam penjara dengan cara memfitnahnya. Di dalam penjara itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Nabi Yusuf alaihi wasallam dan mengangkatnya menjadi utusannya. Nah, setelah itu ketika sudah keluar dari penjara, Nabi Yusuf alaihissalam pun bertemu dengan saudara dan ayahnya. Saudara Nabi Yusuf alaihissalam akhirnya bertobat. Mereka meminta maaf kepada Nabi Yusuf alaihissalam dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yusuf alaihissalam lalu memaafkan saudara-saudaranya itu atas kesalahan yang telah mereka perbuat. Nabi Yusuf alaihissalam meminta saudara-saudaranya itu menjemput ayahnya agar tinggal bersama di istana. Nabi Yusuf alaihissalam akhirnya tinggal bersama saudaranya dan ayahnya di istana. Nah, teman-teman, barusan kita sudah mengetahui cerita tentang Nabi Yusuf alaihissalam ya teman-teman ya. Nah, teman-teman, dimohon untuk diamalkan ya teman-teman ya keteladanan yang dimiliki oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, pembelajaran dari Buya Yu dicukupkan sekian ya teman-teman ya. Mari
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.